Ya, Anda masih bersama kami dalam dialog spesial 77 tahun Indonesia Merdeka, Ekonomi Berdaulat. Dan masih bersama kami Bapak Raden Pardede dan juga Bapak Rudiantara, dan kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi sudah saya sebutkan pertanyaannya Pak terkait dengan potensi ekonomi digital kita di tahun 2023. Seperti apa Pak Raden? Ya, background saya juga engineer ya. Jadi kalau meskipun sekarang jadi ekonom, memang pada ujungnya yang berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah teknologi. Dan dalam sekarang ini teknologi digital lah yang menjadi panah utama, pilar utamanya. Nah, adapun kebijakan yang lain itu lebih ke arah menjaga stabilisasi dari satu titik ke titik yang lain. Tetapi yang membuat bergerak itu teknologi. Ya. Nah, tadi Pak Rudiantara jelas sudah menyatakan, even pada saat krisis ini, teknologi justru makin berperan lebih luas. Jadi akibat dari pandemi ini sebetulnya justru arahnya ke pertumbuhan dari apakah e-commerce, apakah supply chain itu makin cepat justru pada saat krisis ini. Dan post pandemi ini dengan perilaku manusia yang berubah, ini saya pikir peranan daripada teknologi dan secara khusus digital ini menjadi sangat krusial ke depan ini. Jadi memang saya pikir pemerintah dan juga masyarakat harus melihat teknologi ini sangat berperan sekali ke depan. Ya, kita dan menurut saya produktivitas daripada satu bangsa itu sangat ditentukan bagaimana dia mengadop teknologi secepat mungkin. Ya. Dan Indonesia menurut saya jangan sampai ketinggalan di situ. Ya. Kita harus cepat-cepat ikut berperan di situ. Ya, ini berkaca juga Pak ya, kalau kita mungkin berkunjung ke negara maju sudah terlihat juga seperti apa teknologi ya begitu. Nah, tapi kalau kita berbicara tadi analoginya adalah ketika kita menuju satu titik, kendaraannya adalah teknologi, kurang lebih seperti itu kan Pak. Tapi saya akan bertanya lebih dari segi mungkin bahan bakarnya nih Pak, analoginya. Apa yang dibutuhkan begitu Pak? Sekali lagi kalau kita bicara teknologi yang sederhana tadi ada DNA, device, network, dan aplikasi, terutama yang kaitan dengan digital ya. Device kita kebanyakan impor. Ya. Kita dulu mempunyai kebijakan TKDN, itu bisa berjalan untuk 4G. Ya. Tetapi mindsetnya pada saat itu, teman-teman bersama beberapa Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, TKDN itu tidak hanya TKDN hardware, karena kalau hardware sekali lagi kita hardware sekarang yang namanya ponsel, yang namanya iPad, yang namanya komputer, semuanya tergantung kepada chip. Chipnya di mana sekarang? Semikonduktor menjadi isu di secara global. Ya. Dengan perang Rusia Ukraine itu yang namanya bahan baku chip, yang namanya neon, yang produsen paling besar Rusia sama Ukraine itu terhalang gas neon ya. Dan itu satu. Juga network juga demikian. Kalau kita bicara network apa? Kita bicara seluler, 4G. Kita impor semua. Produsennya memang beralih, yang tadinya orientasinya Eropa, Amerika, sekarang orientasinya kepada Tiongkok, karena yang paling besar adalah Tiongkok. Tapi tetap impor gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus sekali lagi 100% menggantungkan kepada impor. Kita harus berani masuk. Dan kita kan secara demografi, kita ini mau puncak bonus demografi kita kan tahun 2030 nih nanti. Jadi banyak anak muda. Jangan lupa loh, sekarang ini 50% lebih, kurang 56% itu demografi Indonesia, itu generasi X sama generasi Z loh. Jadi beda gitu loh. Dan ini yang harus masuk ya, walaupun kita juga nggak boleh utopia ya, bahwa semuanya harus diproduksi di dalam negeri, nggak. Tapi kita harus pinter istilahnya. Yang ruang yang paling luas, yang ketiga ekosistem itu aplikasi. Karena istilahnya modalnya tidak tinggi, entry barrier-nya juga rendah. Siapapun yang punya pemikiran, yang tadinya caranya begini, sekarang saya rubah cara begini tapi menggunakan teknologi. Contoh misalkan ya, ojek online. Dulu kan orang mau pakai ojek, yang kita mau menggunakan jasa ojeknya harus jalan ke pangkalan, yang punya ojek yang nunggu di pangkalan, produktivitas rendah. Tapi dengan aplikasi, dengan cara baru kan, si pengojek
dia membawa orang lebih banyak, kita juga menjadi nyaman karena kita dijemput di rumah, diantar sampai rumah. Lebih efisien. Nah, jadi cara-cara itu yang harus kita dan kemenangan kita adalah jumlah populasi, jumlah penduduk, generasi Z, generasi X ya, yang berpikir dengan cara-cara baru gitu loh. Ya. Ini yang harus kita manfaatkan dari sisi teknologi. Jadi tidak boleh teknologi itu dilihat ansih adalah hanya teknologinya saja, ponselnya, kita memproduksi ponselnya, memproduksi laptopnya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita justru membuat manfaat ya dari ekosistem yang tiga ini gitu loh. Oke, baik. Ini menarik ya, tapi saya akan mungkin menggunakan sekali lagi analogi dari Pak Raden begitu ya, kendaraan begitu teknologi ini sendiri. Misalnya kita mungkin kita katakan juga ada penumpangnya di situ, bisa dari pembuat aplikasi ataupun juga bisa dari konsumen. Kemudian ada rambu-rambunya juga, bisa dari aturan dari pemerintah. Nah, ketika kita kombinasikan hal itu begitu kan, untuk kendaraan ini bisa berjalan dengan aman, nyaman dan juga cepat begitu. Ini seperti apa Pak Raden? Apa yang dibutuhkan begitu? Mungkin dari sisi pelaku usaha di sektor teknologi, dari sisi konsumennya juga, dari pengguna juga yang perlu dilindungi, mungkin dari segi data-data juga, atau mungkin dari segi rambu-rambu dari aturan-aturan pemerintah seperti apa Pak Raden? Nah, sebetulnya dalam hal ini kita harus kan belum ada playbooknya ini, belum ada guideline ini. Kenapa? Karena ini kan new things. Sama juga seperti kita menghadapi pandemi waktu itu kan, nggak ada yang kita buat sebagai pedoman. Ya. Sama juga dengan ini, karena semua baru. Ya. Ya. Oleh karena itu yang menurut saya adalah kita harus learning by doing. Kita harus cepat melakukan penyesuaian. Oleh karena itu yang paling penting di sini, menurut saya pemerintah atau pembuat kebijakan juga harus fleksibel di situ. Jangan dibuat sesuatu peraturan yang sangat kaku. Ya. Karena kita khawatir kalau dia buat peraturan yang kaku, padahal teknologinya sangat cepat berkembang ini, itu cepat outdated. Ya. Cepat dia menjadi tidak relevan gitu loh. Jadi makanya kalau biasanya misalkan teknologi yang berkaitan dengan keuangan, kita bikin sandbox. Jadi udah latihan dulu deh gitu loh, seperti sandbox. Tapi kita nggak boleh bikin kaku. Intinya menurut saya aturan-aturan ini mungkin harus melibatkan bukan hanya sok tahu dari sisi pemerintah atau policy makers, tetapi harus melibatkan juga konsumennya dan juga produsernya bersama-sama membuat ini. Ya. Karena ini kan kita bicara teknologi yang sekarang ini adalah teknologi yang ekosistem. Jadi kalau membuat aturan pun harus mencakup semua tadi itu supaya semuanya nyaman ya dan juga fleksibel. Baik itu si pemerintahnya juga untuk melindungi si konsumen juga dia harus dengar itu, tapi juga produsernya juga jangan ditahan tidak menjadi berkembang kan. Ya. Nah itu dia. Jadi keseimbangan itu tadi itu membuatnya itu cara membuat kebijakannya juga tidak sama lagi seperti yang dulu. Ya. Karena ini teknologi yang baru ini berbeda. Yang dikatakan tadi, misalkan pemerintahnya, maaf kata ya, kita sudah lebih berumur gitu loh. Padahal konsumennya kan masih muda-muda tadi ya. Nah ini kejadian juga Pak Raden kalau kita lihat ya. Itu yang saya katakan tadi. Jadi kita harus menerima bahwa ini kali ini berbeda. Ya. Kita nggak boleh sok tahu gitu loh. Maka dengarlah, pertimbangkanlah. Dan coba incorporate di dalam pembuatan kebijakan. Itu saya pikir approach yang paling tepat dalam sekarang ini. Yang digambarkan oleh Pak Raden sebetulnya baru kejadian ya Pak Rudi yang kemarin terkait dengan mungkin PSE juga begitu, di mana mungkin di satu sisi dari masyarakat, dari netizen itu kan juga banyak yang mengeluhkan begitu terkait dengan ada beberapa istilahnya aplikasi ataupun juga perusahaan teknologi asal luar yang akhirnya juga terpaksa harus diblok untuk sementara waktu walaupun saat ini juga sudah dibuka begitu. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan tadi ya rambu-rambunya ini juga kan tidak boleh dibikin terlalu ketat begitu karena perkembangannya begitu masif. Nah, seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah begitu sebetulnya Pak Rudi terkait dengan hal ini? Pemerintah representasi negara nomor satu melindungi rakyat dalam konteks privasi. Jadi kita ini negara yang di ASEAN salah satu yang belum mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi. Ini penting. Ya, kenapa penting? Karena di EU ya mereka tidak memperbolehkan platformnya untuk melakukan cross border transaction
dengan negara yang tidak mempunyai perlindungan undang-undang perlindungan data pribadi. Itu jelas, itu kan secara global. Nah, ini dulu memang kita kan dari dunia yang fisik bisa kelihatan dijaga, dibatasi. Sekarang dunia maya yang benar-benar terbuka. Jadi itu privasi dalam level tertentu harus pemerintah harus step in. Dan sekarang kan pemerintah dengan DPR sedang menggodok undang-undang RUU perlindungan data pribadi. Nah, makin cepat makin baik sebetulnya. Karena apa? Nanti setelah jadi pun pasti mungkin dalam waktu beberapa tahun akan revisi lagi karena dinamikanya berubah. Gitu ya. Kedua, mindset tadi, pemerintah sebagai regulator tidak bisa lagi hanya sebagai regulator. Tadi memberi contoh yang bagus, ada sandbox. Ya, salah satu contoh yang bagus menurut saya, pengalaman saya itu adalah antara OJK dengan para industri, dengan para player, dengan para yang memiliki izin fintech. Ya. OJK itu hanya memberi rambu, kemudian menjadikan asosiasinya AFTEH menjadi SRO, Self-Regulatory Organization. Karena mereka yang mengatur dinamikanya. Contoh misalkan, mereka membuat yang namanya kode etik, bagaimana beretika menjadi fintech. Kan nggak mungkin diatur oleh OJK gitu loh. OJK dari sisi makronya, tapi sekali lagi asosiasi menjadikan SRO. Bahkan untuk sesuatu yang baru, ini bisa jalan atau tidak? Bahwa ini memberi manfaat kepada masyarakat atau tidak, ragu-ragu, masukin sandbox aja dulu. Kita lihat aja dulu. Tapi memang harus segera diputuskan. Jangan bertahun-tahun di sandbox terus gitu kan. Kasihan gitu loh yang mempunyai ide. Nah, ini yang mindset ini. Dan pemerintah tidak bisa lagi ya sebagai regulator hanya for the sake of aturan dan izin. Harus shifting menjadi fasilitator. Bicara, you butuhnya apa? Ya, player apa yang bisa difasilitasi pemerintah, fasilitator, bahkan lebih jauh menjadi akselerator. Bagaimana nanti karena kan tadi bilang teknologi harus menjadi akselerator secara umum ya, apalagi kalau konteks ekonomi digital harus menjadi akselerator dari pertumbuhan ekonomi sebetulnya gitu.